Bagaimana menghadapi suami yang selalu berkata kasar dan tak sopan? Itu kan dibawa ke situ juga kenapa ya? Kekeliruan ibu-ibu ketika dia mendengarkan kata kasar dari suaminya, dia telan sendiri, ditahannya. Akhirnya menggumpal jadi jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, menjadi batu di dalam empedu karena disimpan tahan. Dia takut ada orang lain yang masuk mengintervensi keluarganya. Ndak amuhnya pacah cerita kok. Padahal menurut ajaran Islam, ibu mestinya mengadu ke wali ibu 6 orang. 6 pertama ayah, 6 kedua datuk, 6 ketiga abang, 6 keempat adik laki-laki, 6 kelima abang ayah, 6 keenam adik ayah. Wali ko lah nan menasehati si Fir'aun ko. Dulu 20 tahunan lalu Waang kasiko kan lemah lembut. Kini kok kare. Nah itu jadi wali ko nan menasehati. Banyak kekeliruan ibu-ibu sesudah inyo mengaji, inyo pula ingin menasehati. Pulangnya ke rumah diceramahnya, Assalamualaikum. Nggak bisa. Itu tidak prosedurnya bantu itu. Jadi wali ibu lah yang menasehati inyo supaya inyo berubah. Sebab yang menghadapi laki-laki ini mesti laki-laki juga. Kalau di antara wali itu yang polisi dan tentara, rancak mana? Letakkan pistol di atas meja. Walaupun kosong, tidak ada pelurunya. Untuk nakut-nakutinya. Nah itu. Oleh sebab itu maka nasihat. Ada seorang laki-laki menasehati calon mempelai, nasihat pernikahan. Wali, keceknya. Wahai engkau laki-laki calon suami anakku, sekarang kau sedang cinta, tapi nanti kalau kau tidak lagi cinta, jangan kau mengamuk-ngamuk, jangan kau marah-marah, jangan berkata kasar, jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan tempeleng, jangan main sipak hamun, tapi sampaikanlah kepada aku. Akulah yang akan mengambilnya dengan cara yang baik-baik. Jadi ini tak bisa diselesaikan dengan cara berdua, mesti ada orang lain. Itu dalam Islam bukan intervensi. Banyak ibu menganggap ini hanya kami berdua, yang lain tak boleh intervensi. Nah, dalam ajaran Islam mesti intervensi wali. Jadi wali ko bukan hanya waktu acara akad nikahnya jadi wali, enggak. Wali ko sampai mati. Ibu punya wali ko sampai mati ko 6 orang. Kalau ndak ada 6 orang kau ya, apaknya ndak ada, datuknya ndak ada, adiknya ndak ada, abangnya ndak ada, pamannya ndak ada. Siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Ada sultan. Sultan itulah menjadi wali bagi perempuan yang ndak punya wali. Ditambah lagi di bumi Minangkabau selain wali ada pula nenek mamaknya. Jadi adat itu ndak bertentangan dengan syariat Islam. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Lapor ke nenek mama akan menasihatinya. Maka insya Allah ibu tetap berdoa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Tidak ada senjata awak selain daripada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bertanya Pak Ustaz, ibu baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Quran surat Al-Baqarah 26, 38, 35. Jadi ibu bayangkan Herman Sapar tuh jadi pemimpin. Semoga Allah mengabulkan doa. Seperti ini Ustaz, bisa langsung doa kita. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, yang susah, maka Allah memudahkan. Iko bacaan sado ayat Quran tu elok sadonya. Nanti sabi iko elok sadonya, Fatihah, ayat kursi elok. Tapi ada satu surat kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, kalau dibacakan surat iko pada suatu perkara, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Dan ambo bukan sekadar menceramahkan, ambo buwe tiap malam sesudah ke kantor KPU Patang. Tanggal berapa ke KPU?
6. Hah? 6. 6 September. 6 September ke KPU yo. 6 September. Kinilah 2 balik. Berarti ambolah buat tiap malam selama 36 malam. Salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, habis itu baca Yasin. Sesudah baca Yasin, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Yasin. Dengan kemuliaan surat Yasin ni ya Allah, dudukkanlah Haji Erman Sapar jadi wali kota Bukit Tinggi supaya inyo bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan menolong agamamu. Itu nambah sabit kalimatnya. Dengan kemuliaan surat Yasin ni ya Allah, dudukkanlah Haji Erman Sapar jadi wali kota Bukit Tinggi supaya inyo bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, menolong agamamu. Tak ada ambo sabit situ, dudukkanlah nyo Bukit Tinggi supaya ambo bisa dapat proyek di Bukit Tinggi. Dah dong. Dudukkanlah nyo di situ supaya ambo dapat mobil dinas plat merah. Dah dong. Supaya inyo bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu luas, supaya nyo bisa menolong penggali kubu, guru di surau. Tadi ada puluh orang nambah wakaf tanah, acara supaya di atas tanah wakaf itu dibangun TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah agama, anak yatim bisa gratis. Itu tujuan awak menduduk. Aslinya mana ambonan mestinya jadi wali kota, gubernur, presiden. Cuma ambo ko orangnya terlalu baik. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Iko tidak bisa jadi pemimpin itu mesti berani mengatakan tidak. Ambo tidak. Asal lalu jamaah mengundang, Ustaz ketampe kami, iyo. Ustaz ceramah, iyo. Kalau jadi pemimpin mesti. Bayangkan kalau ambo jadi pemimpin, datang orang bawa proposal. Ustaz tolong kau buat pesantren, iyo. Iko untuk buat surau, iyo. 3 bulan mah ditangkap sama di KPK. Makanya awak doa supaya duduknya di situ supaya nyo bisa menolong agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bisa menolong dengan mengajak kawan, sahabat, follower, viewer, jamaah elok rancak. Ibu-ibu ada grup-grup Yasin, ada grup-grup marhaban, ada grup-grup kajian, grup-grup WhatsApp, bisa membawa kawan-kawan elok. Dan tidak bisa di rumah suaminya, anaknya, menantunya, dan tidak bisa juga dirinya surang dengan berdoa kepada Allah dengan melaksanakan itu tadi. Sampai bila Ustaz berhenti berdoa kok? Sampai tanggal 9 Desember. Sesudah itu ambo ganti lo dengan doa yang lain lagi. Sebab kita ini tak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau rancak mana? Sesuai dengan ambo. Jadi pertanyaan ibu-ibu ko sadonya, amalan-amalannya sesuai dengan yang ambo amalkan. Tentang sholat witir, tentang berdoa untuk Haji Erman Sapar, tentang mengajak anak sholat. Jadi awak tidak bisa bentuk. Jadi misalnya Iko, anak ambo sama kemanakan ambo mengajak mandi ke kolam renang. Ayolah bah, kita mandi di kolam renang. Jadi tidak bisa anak-anakku awak larang jangan mandi kolam renang. Tidak bisa. Ya awak ajak cerita. Jadi ambo buat cerita. Ada orang anak kemanakan ambo duduk. Babah ingin cerita kok. Ini udah nggak? Yo, ada orang ndak mandi sebulan, rambutnya lah bantuk sumbu kompor sampai keluar kecoak dari dalam. Lah itu banyak kecil. Masuklah inya ke kolam renang tadi, mandi ke dalam, dibawanya rinsu aku. Tu nak cik, ada pula cik lain inyo berkudis, kurap berbisul. Masuklah inyo ke dalam kolam tadi sampai pacah-pacah lah nanah-nanahnya di kolam. Dulu 10 orang anak muda, maaf, masuk jonyo ke kolam tu, maaf kencingnya di dalam kolam tu, berame-rame. Nggak ada yang melarangnya, aku cerita saya dulu. Sesudah itu awak pun masuklah ke dalam kolam tadi. Masuk awak, saking lamanya mandi tadi, tetelan awak air tadi. Dah itu dah agak 2 minit, ambo biarkannya ambo pikir, ambo tanya, "Mbak, jadi apa Anda lah sih." Jadi tidak bisa awak larang. Begitu juga tentang sholat tadi. Wak suruh nyerang sholat, tidak masuk.
Tapi awak bawa ke panti, awak bawa ke orang sakit, awak bawa ke orang mati, awak bawa ke ruang ICU, orang nan di ruang ICU tu ndak ada apa-apa, tinggal suara tunjuk kata tu orang yang sakit itu kalau nyo mendengar suara azan dan ingin ninyo kalau ditanya pasti nyo ingin sol hayya 'alas salat masuk ke ruang ICU tu meleleh air mata orang di ruang ICU tu keinginan orang tu cuma ingin solat. Ndak ada kalau ditanya orang sakit apa keinginan bapak, ingin ke KPU daftar pilkada, ndak ada. Saya cuma ingin sholat. Itu kalau dicaliaknya langsung dengan matanya, itu pelajarannya lebih dalam dan lebih merasuk ke dalam hatinya. Dan yang paling pandai sebenarnya tentang anak-anakku ya ibu-ibu. Ibuku paling pandai. Ada anak ingin makan, tapi anak iku banyak lo permintaannya. Inyo hanya ingin makan kalau ada bintang. Kalau tidak ada bintang, tidak ingin makan. Kalau kami laki-laki tidak tahu, tanya, makan? Makan apa tidak? Bahasanya cuma dua, makan apa tidak? Tapi kalau ibu-ibu pandai, dimasakkannya talu ayam bentuk bintang. Makan bintang, makan bintang, makan bintang. Pandai. Kalau kebetulan ninyo PNS, makan 1 kali suap, dapat 1000. Nah, kalau kebetulannya polwan, diambilnya pistol. Makan, kalau tidak tembak. Yang penting dia makan. Yang penting dia sholat. Caranya, yang paling pandai caranya itu adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu berpikir dengan akalnya, merenung dengan hatinya, dengan penuh kasih sayang. Karena ibu-ibu lah maka kita ini semua besar menjadi orang yang sempurna. Kalau ibu ingat nasihat ama ambo dulu, 2 jari tapak kaki wa anggo tu lahir dulu. Sejengkal panjangnya, wa anggo gadangnya bukan diambui angin bantu balon. Sagadang buah kareh, sagadang buah palo, buah pala. Sabada itulah ciri anak tu makan dek orang tua. Satu anak tu. Sebabnya habis membasuh makannya. Bukan ada hand sanitizer dulu. Makannya anak itu 5 bulan mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Tapi insya Allah itu sadonya menjadi amal soleh ibu. Anak-anak ibu menjadi penghafal Quran. Anak-anak ibu menjadi anak-anak yang menolong agama Allah. Ambo sampai hari ko ceramah di Lombok ke Bukit Tinggi, besok pagi ke Palembang, maka setiap ceramah ambo tuh mengalir ke makam orang tua. Itu yang menjadi amal jariah. Amal yang lain putui, tapi ada amal jariah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beramal jariah dan mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Habis. Bertanya langsung. Hah? Bertanya langsung. Boleh? Pertanyaan live namanya. Ya. Karena tadi baru di pukul 5, tadi ada kesepakatan ibu-ibu yang mau bertanya secara langsung. Nah, yang mau bertanya silahkan tunjuk tangan biar cepat. Gak usah malu-malu. Ayo, silakan. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ada waktu dan tempat. Pertanyaannya boleh 3 Ustaz? Boleh. Ustaz, sebenarnya lebih banyak tapi cukup 3 aja. Yang pertama yang saya tanyakan, tadi Ustaz mengatakan bahwa seseorang yang di dalam ruang ICU keinginannya itu untuk sholat sangat tinggi. Nah, qadarullah saat ini orang tua dari suami saya itu terbaring di atas tempat tidur, tidak sadarkan diri setelah 6 bulan. Cuma ketika dipanggil beliau tidak menyaut, tapi ada matanya terbuka. Nah, yang ini saya tanyakan itu sholat ini kan satu amalan yang akan pertama kali dihisab nantinya. Nah, untuk sholat orang tua kita ini apakah bisa anak darinya untuk menggantikan atau bagaimana itu Ustadz? Kan pernah kita dengar bahwa anak bisa menggantikan sholatnya, apakah di sekarang ini atau nanti gitu. Yang pertama. Dan yang kedua pertanyaan saya itu sekarang ini tidak banyak lagi kita mendengar ini Ustadz pegadaian sawah gitu.
pergadaian sawah ini di kalangan orang tua kita kan masih masih banyak. Cuma ada satu pengajian yang saya dengar dan saya pelajari, tapi tidak sampai tuntas, yaitu pegadaian yang termasuk riba gitu. Bagaimana yang pegadaian riba itu dan bagaimana kita akan keluar dari riba tersebut. Dan yang ketiga, Ustaz, itu saya bertanya tentang kredit yang seperti cara Ustaz sebelumnya, kredit yang diperbolehkan itu seperti apa? Katanya boleh di bank yang syariah, tapi kita ketahui walaupun syariah itu tetap aja ada unsur-unsur ribanya. Bank yang mana, bank yang seperti apa yang Ustadz maksud tersebut? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagusnya karena ini 3, langsung kita jawab dulu biar ini sudah menjadi masalah fundamental di dalam masyarakat. Salat itu wajib bagi orang nan patamo baligh, nan kedua berakal. Adapun yang 3 iko rufi'al qalam, pena diangke. Amboko penanya masih mencatat lagi. Abdul Somad salat catat, Abdul Somad tausiah catat. Tapi ada orang nan penanya diangke. Terangke penanya maka suinya amalnya tidak dicatat. Nampak tamu anis sobi hatta yahtalim, anak ketek sampai nyo akil balik. Anin naim hatta yatayqiz, orang lalo sampai nyo tajagu. Anil majnun hatta yafiq, orang gilo sampai nyo sehat. Maka orang nan 3 kok ndak ada akalnya. Anak ketek, orang lalo, orang gilo. Orang nan koma tergolong ke dalam iko de akalnya ndak ada. Jadi kalau awak punya keluarga di rumah sakit, inyo komanya berwaktu. Dulu ada sahabat kami di Mesir, tiba-tiba utak ko keluar cairan. Tahapu penyakitnya, dek virus, keluar cairan di utak ko. Jadi kalau cairan itu sedang banyak, inyo koma. Tapi kalau udah disedot, inyo sehat. Maka inyo wajib sholatnya waktu sehat saja. Sehat inyo jam 2:30. Wudu, sholat zuhur. Sudah tuh koma sampai maghrib, maka waktu koma itu tidak wajib sholat karena tidak sempurna, tidak ada akalnya. Kalau ada orang tua, gae, suami, koma sudah sebulan, tidak pernah sadar, maka inyo tidak wajib sholat, dan awak sebagai anak keluarga pun tidak wajib melaksanakan sholat untuk inyo. Yang wajib digantikan itu dalam hadis, man mata sianan mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Soma'an huwalihu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk inyo. Yang digantikan itu puasa. Adapun sholat indah. Tapi kalau ada anak melaksanakan sholat, dihadiahkannya pahalanya untuk orang tua, pahalanya sampai. Tapi tidak wajib menggantikan, mengqadha sholat. Puasa orang tua saja yang digantikan, diqadha. Tentang masalah orang nan koma, itu sama seperti orang nan idui tapi tidak bisa membalas respon. Di dalam telinga ko ada bentuk keong segadang iko. Cari gambarnya di internet. Itu yang keong pendengaran di dalam itu tidak akan stop sampai mati. Salamonyo idui, makonyo tetap bisa mendengar. Maka dalam hadis dikatakan, laqinu mautakum, talkinkan kata lingonyo, la ilaha illallah. Jadi waktu ambo masuk ke ruang ICU, ambo bisikkan ke telinga sebelah kanan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis itu membacakan Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, ayat kursi solawat. Meleleh hematonya. Meleleh hematonya, mau tanya dokter, Pak dokter, kok menangisnya? Kecek dokter, inyo mandanga suara ustad dan suara manusia kok ndak adonan samu. Walaupun matonya terpejam, nyo tahu bahwa nan datang kok Abdul Somad. Dek, nyo danga suara Abdul Somad. Dan inyo biasa selama itu kalau basuh ustad, inyo merespon. Ba cara awak merespon orang, senyum. Kini ndak dapat senyum dek masker. Maka pakai tangan diangke. Inyo mangke tangan pun ndak bisa. Maka respon yang terakhir adalah air mata. Jadi air mata itu respon inyo.
Caranya merespon bahwa Ustadz tibo. Oh, itu dokter namanya, cek. Makin yakinlah ambo pada hadis Nabi. Seandainya Pak Dokter kau menyawi Ustadz, inyolah koma, inyo ndak dapat mendanga, pasti ambo ragu tentang hadisku. Tapi rupanya kecek Nabi talkin kan kata lingo orang nan akan sakaratul maut, menunjukkan bahwa orang sekoma apapun inyo tetap mendanga. Maka kalau ada suami, ada orang tua, ada anak nan koma, jangan galak-galak di samping tuh. Kok kadang ndak ada orang, ndak ada galak. Lama kiki. Di samping tuh cuma baca Quran, zikir, solawat, supaya apa? Nyo mendanganan elok-elok nan baik-baik. Ikut tentang masalah pertama, solat orang di ICU. Dua, gadai. Imam Hanafi, namanya Imam Abu Hanifah. Ada orang meminjam pitih kainnya. Menggadai, minjam pitih kainnya. Dengan cara gadai. Sesudah itu Imam Hanafi datang ke rumah orang itu. Tapi orang itu sedang tidak ada di rumah. Tertutup pintu rumahnya. Di muka rumahnya ada pokok kayu. Imam Hanafi tagak di panas matahari. Datang orang mencari. Imam Hanafi, yo, mangga ndak balindong di atok rumah atau di muka pokok kayu? Kan di rumah ada atok kayu, pokok kayu pun ada. Mangga ndak tagak saya di bawah pokok kayu atau balindong di bawah atoknya? Apa jawab Imam Hanafi? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua manfaat awak ambil dari orang yang meminjam, maka itu berarti riba. Imam Hanafi tidak mau berlindung di bawah atap rumahnya sebab khawatir jatuh ke dalam riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, kalau awak mengambil manfaat dari pinjaman itu, fahuwa riba, maka inyo riba. Sampai sehalus itu Imam Hanafi takwi cameh terjerumus ke dalam riba. Ba'a pulo kalau awak meminjamkan uang pitih ke orang, awak pakai Hondanya, otonya, rumahnya, sawahnya, maka riba di atas riba. Alhamdulillah, sampai 13 tahun umur ambo, banyak juga orang yang meminjam pitih, tidak ada ambo ambil manfaat seperak pun, karena ambo takut mati, beko awak bangkit dari kubur, bantu orang kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nyo bangkit dari kubur bantu orang yang kerasukan setan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tampaknya api neraka. Misal ada orang minjam pitih ke ambo 100 juta. Ambo kurang percaya kayaknya, ambo mintalah surek tanahnya sebagai jaminan. Ambo pegang. Lalu di atas tanah itu ada rumah disewa orang. Sewa rumah orang ini bayarnya ke ambo atau ke orang yang meminjam pitih ke ambo? Kami minjam pitih. Kalau ambo ambil pitih kok riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau kau ambil manfaat, riba. Lalu untuk apa surat tanahnya Ustaz pegang? Sekedar jaminan, mana tahu nyo lari. Dan nimko perjanjian, kalau dalam waktu setahun waang indak sanggup membayarnya, maka batukalah hak milik iko menjadi milik ambo. Bisa sah sesuai dengan harga. Tapi kalau selama setahun itu ambo mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Mudah-mudahan Allah melapehkan awak dari jeratan riba. 3, kredit. Tinggal tulis di YouTube, Somad kredit. Awak tulis ya, tapi apa enggak? Somad kredit. Nah, dapat keluar Somad kredit. Aduh, Somad kredit. Oke, nan tulisan. Kalau nan tulisan ada jo. Tu buka di Google. Sesudah Google, tulis di situ SOMAD MOROCCO. Somad Moroko. Moroko sampai ambo kuliah dulu. Bukan Maroko nan basok. Somad Moroko spasi kredit. Tulis, enter. Somad Moroko kredit. Ada. Somad Moroko kredit.
Ditulis tulisan ini tanggal 25 Agustus 2010. 10 tahunan lalu. Alun viral lah waktu itu. Kamu bacakan ya. Lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu kredit. Pada konferensi ke-6 dilaksanakan di Jeddah tanggal 17 Sya'ban 1410 bertepatan 14 Maret 1990, 30 tahun yang lalu. Dalam keputusan nomor 53 _2 _6 tentang jual beli dengan tempo, boleh tambahan pada harga dengan tempo jangka waktu terhadap harga kontan dan seterusnya. Nanti bisa di copy atau di share di grup-grup WhatsApp atau di print cetak tempel di dinding Mas Haji. Datanglah hamba ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi Bapak. Saya mau minjam 100 juta mau beli oto. Yagihnya 100 juta, ambo bayar 120 juta. Riba apa enggak riba? Riba. Tambah 20 riba, 20 juta riba. Ambo datang ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Padusi kebetulan. Saya mau minjam 100 juta mbak. Untuk apa pak? Untuk beli oto. Oh enggak bisa. Minjam uang riba. Jadi untuk apa kalian buat bank syariah nih kalau riba semua enggak bisa minjam uang? Bapak mau beli apa? Mau beli mobil. Di mana dialernya pak? Nih. Ini alamat dialer. Nya pun menelpon dialer. Assalamualaikum dialer. Waalaikumsalam. Ini ada orang mau beli mobil yang kira-kira 100 juta. Dibayarnya oto tadi 100 juta. Maka kini 100 juta harago oto di Bali dek bank syariah. Maka kini mobil itu milik bank syariah. Ko oto, ko bank syariah. Ko Abdul Somad. Maka kini akad Abdul Somad membali oto ke bank syariah, dicicil Abdul Somad setiap bulan dengan cara kredit. Apa beda dengan nampatamo tadi? Nampatamo tadi uang dengan nangka dua iko uang dengan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Itu nana orang nanda paham. Sebab berbelit-belit, tak pahamnya, tak tekunyah dia. Tapi jamaah Bukit Tinggi cerdas, pahamnya. Paham kan? Paham. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang Tidak riba. tidak riba. Lalu mana Ustaz Salafi menyebut riba? Sebab inyo pakai fatwa Syekh Albani. Syekh Albani itu ustadznya Salafi. Albani menyebut riba. Tapi ada Ustaz Salafi cek lain namanya Bin Bas. Syekh Bin Bas menyebut tidak riba. Kau fatwa Bin Bas. Di dalamnya tadi, dalam grup tadi. Agak cek Bin Bas. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Harga kontan 100 juta. Kalau cicil kredit 120. Boleh. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tempo waktu. Adakah zaman Nabi jual kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit. Barirah kok urang. Zaman dulu waktu itu masih boleh menjual urang. Budak hamba sahaya. Namanya Barirah. Barirah kok dijual oleh tuannya dengan cara kredit cicil berapa lama? 9 tahun. Bara dibayar sebulan. 1 tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar. Gharar itu artinya tidak pasti. Juga tidak ada riba dan jahalah tak jelas. Maka boleh. Fatwa Bin Bas Juz 7 Baleh halaman 196. Jadi Ustadz nan menyebut tidak boleh kredit barang karena inyo mengambil pendapat Syekh Albani. Padahal dalam Salafi sendiri adonan membolehkan yaitu Syekh Bin Bas. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, itu tadi 3 pertanyaan. Ayo kepada ibu-ibu tadi yang lama bertanya. Enggak hanya ibu-ibu, ternyata bapak-bapak juga boleh bertanya nih. Kalau ada bapak-bapak yang ingin bertanya silakan. Kita masih mempunyai waktu 15 menit lagi. Ada? Gini ya, Ustaz, sambungan sedikit nunggu pertanyaan yang lain, Ustaz.
kan di bank konvensional juga ada tuh Sat, bahwa kalau kita meminjam jatuhnya modal kerja Sat, mereka yang belikan barang terus kita mencicil Sat. Nah, jadi pinjaman itu jatuhnya ke modal kerja Sat. Itu gimana Sat? Karena kan ini bukan bank syariah, karena dari kita nih Sat, yang mungkin di sini juga banyak istri dari pedagang ataupun punya pedagang kan, kalau pindah bank kena penalti kan gitu kan. Pertimbangan gitu gimana tuh Sat? Kan dia juga minjam tapi barang tersebut dibayarkan oleh bank Sat. Gimana tuh Sat? Ulang balik. Karena tadi kan kalau di bank syariah kan Ustaz tadi mencontohkan kita beli barang, kan barang tuh Ustaz, di bank nagari, di bank syariah. Tapi kan kita juga bisa meminjam di bank konvensional Ustaz. Dalam bentuk modal kerja biasanya itu Bu ya. Gimana tuh Ustaz, hukum Ustaz? Bukan kur. Misalnya kita kan Bapak mau beli apa? Saya mau beli belanja ke Jakarta Ustaz. Atau mau beli sesuatu kayak mobil tadi itu Ustaz. Tapi kan banknya bank konvensional yang kita pakai Ustaz, bukan bank syariah. Tapi kan dia bukan kita contohnya beli mobil tadi Ustaz. Apakah gimana juga hukum itu Ustaz? Ada juga ke modal kerja kan dalam bentuk barang Ustaz. Mereka yang belikan dan mereka yang membayarkan bank barang tersebut Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ambo ingin beli tanah. Tadi oto-oto taruh tanah gini. Ambo ingin beli tanah. Lalu kemudian Ambo basuo sama dan pemilik tanah. Pak, pemilik tanah, saya mau beli tanah Bapak. Saya mau beli tanah Bapak. Keceknya saya perlu uang cash ini Ustaz. Tidak bisa kalau kredit. Oh, kalau gitu batal lah, tidak bisa. Tapi ada solusi kecek. Bahas solusinya. Ada pihak ketiga, penyedia keuangan. Finance namanya. Finance tulisan. Penyedia keuangan. Ikolah dia bank. Penyedia keuangan. Penyedia keuangan ini tidak membeli tanah tadi, tapi dia tetap meminjamkan uang. Akadnya tetap uang dengan uang. Jadi dalam Islam itu yang dicari, yang ditengok, yang dipandang itu bukan bendanya, tapi akadnya. Kalau akadnya, nikah konvensional sama nikah syariah sama kan? Dulu nikah konvensional kau ya. Yang beda itu kan akadnya. Ada saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Di akad itulah perbedaan. Begitu juga dengan jual beli kau. Di jual beli kau, akadnya adalah uang dengan uang. Riba. Itulah akad penyedia keuangan itu. Uang dengan uang. Sedangkan kalau uang dengan barang, maka tidak riba. Saya ulang sekali lagi. Uang dengan uang, apapun nama bentuknya, riba. Uang dengan barang, tidak riba. Wallahu a'lam bishawab.